Saat hidup terasa sial. Bangun pagi, tiba-tiba tidak terdengar suara jam waker, sudah terlambat. Kendaraan di start nggak hidup, rupanya baterai sudah soak. Naik ojek ke stasiun kereta, sampai di stasiun kereta sudah jalan. Terpaksa naik bis. Naik bis sampai di tengah jalan, rupanya bisnya mogok pula. Begitu berjalan sedikit, macet jam. Sampai di tempat kerja, kena marah sama atasan. Kenapa terlambat, kenapa lelet, kenapa teredor. Pulang ke rumah, macam-macam pula kejadian di rumah. Lalu merasa hidup ini sial. Jadi menarik tema kita malam hari ini, saat hidup terasa sial. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah sial itu ada dalam Islam? Jadi sial ini bahasa Arabnya asyu'mu. Alif, lam, shin, waw, ada hamzahnya di atas, mim. Asyu'mu artinya sial. Jadi sial dalam Islam itu menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam asyu'mu, sial itu adalah tradisi jahiliyah dan Islam melarang itu. Pagi kalau dia mau pergi bekerja, dia ambil batu. Orang jahiliyah ini mengambil batu, lalu dia lempar burung yang ada bertengger di atas pohon. Dia lempar, lalu kemudian kalau burung itu terbang ke arah Yaman, maka berarti Yaman artinya beruntung, lucky, get lucky, kamu mendapat keberuntungan. Kalau bahasa Melayunya bertuah. Kalau burungnya terbang ke arah Syam, berarti syu'mu, sial. Jadi dia tidak pergi hari itu. Istrinya bertanya, kamu tidak pergi dagang hari ini, nggak jualan? Kata dia, hari ini hari sial. Jadi kalau gitu kita nggak usah pergi. Maka orang yang meyakini ada kesialan itu termasuk dalam tatoyur namanya. Tatoyur diambil dari kata toir. Toir artinya burung, menggantungkan takdirnya hari itu kepada burung. Apakah masih ada orang sekarang seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kesialan karena burung, dilekatkan kesialan itu kepada diri. Kalau diteruskan juga perjalanan hari ini nanti akan sial, maka perbuatan itu haram. Merusak iman kepada rukun iman yang keenam. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka orang ini juga disebut sebagai musyrik. Kenapa dia musyrik? Tapi dia percaya kepada Allah. Dia tahu bahwa yang menciptakan dia Allah, yang memberi dia rezeki Allah, yang menghidupkan, yang mematikannya Allah. Dia memberikan ada porsi kepada makhluk lain untuk memberikan manfaat dan mudarat. Sedangkan dalam Islam diajarkan huwa nafi'u, Allah yang mendatangkan manfaat. Ad-darru, Allah yang mendatangkan mudarat. Maka kita meminta kepada Allah supaya didatangkan manfaat, dijauhkan mudarat. Tidak ada hubungan dengan burung. Begitu juga dengan suara. Kalau terdengar suara burung ini kayaknya mau sial ini sialan ini. Maka asyu'mu, sial itu adalah tradisi dari jahiliyah yang ketika Islam datang, Islam mengharamkan kita untuk percaya, merusak keimanan kepada Allah, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Lalu Islam menghilangkan itu semua. Ada satu lagi tradisi mereka, mengambil anak panah dari dalam tabung. Ini tabung, dimasukkan anak panah ke dalam, lalu anak panah ini dicabut.
cabut, gagal. Sebaiknya Anda transaksinya hari ini jangan dulu transaksi, karena ini akan sial ini. Hurrimat innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mencabut anak panah. Azlam itu anak panah yang pangkalnya belum dikasih bulu ayam. Ini anak panah ujungnya dikasih besi, pangkalnya dikasih bulu ayam, namanya sahmun. Tapi kalau bulu ayamnya belum dipasang, namanya azlam. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam percaya kepada anak panah rijsun kotor najis min amali syaitan perbuatan syaitan fajtanibuh jauhi. Sial. Jadi praktek-praktek tradisional seperti ini, praktek-praktek manual ini sekarang masih ada diyakini orang melalui ramalan-ramalan. Kelihatannya Anda ini sial ini. Kalau dilihat dari tanggal lahir Anda sialannya banyak, maka sialannya mau mesti dibuang ini. Sial ini. Kalau kita ketemu sama orang yang nggak usah pakai ayat Quran, nggak usah pakai hadis Nabi, nggak usah pakai kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi, kata Imam Maliki, kata Imam Hambali, nggak usah. Terus pas ngomong dia sama kita, dia bilang, kalau dilihat-lihat ya dari tanggal lahir kamu ini sial ini, banyak membawa sial ini. Langsung tempeleng mukanya, lepak. Habis itu dia kan marah, habis itu marah dia. Kenapa kau tempeleng? Tanya. Kenapa kau tak tahu masa depanmu? Kau bisa meramal masa depanku kan? Kau bilang aku sial kan? Iya. Kenapa kau tak tahu aku akan menempeleng mukamu? Sedang nasib kau aja kau tak tahu. Bagaimana pula kau mau meramal nasib aku? Kasar dia, kasar kita. Jahil dia, balas juga dengan jahil. Jangan pakai ayat. Rasulullah mengajar, tak mempan, pak mukanya. Saya karena belum pernah aja jumpa orang meramal saya. Kalau diramalnya saya, kalau dibilangnya, kalau saya lihat-lihat ini Ustadz, kayaknya Ustadz banyak sialnya nih. 2 kali saya katakan, pak sekali. Kenapa kau tak tahu bahwa aku akan menempeleng kau? Hah? Jadi jangan mau dimasukkan orang ke dalam kotak. Dia sudah punya kotak ini kotak. Dimasukkannya kita bulat-bulat ke dalam kotak ini. Dihipnotisnya kita entah apalah kata dia. Jangan mau dimasukkan ke dalam kotak. Masukkan pula dia balik ke dalam kotak kita. Memang dia aja yang punya kotak. Kita pun punya kotak juga. Aku pun punya kotak. Kau pun bisa juga aku masukkan dalam kotakku. Bukan kau aja yang punya kotak. Itulah pentingnya kita berilmu, punya keyakinan, punya kepercayaan diri bahwa dalam Islam tidak ada yang namanya sial. Lalu kemudian setelah kita pahami ini, sial karena pohon kayu. Jangan ditanam pohon kayu ini, nanti akan mendatangkan sial. Sial karena burung. Jangan pergi kalau burung terbang ke sini, kalau terdengar suara burung, sial. Sial karena hari. Jangan begini, ini hari sial. Sial karena bulan. Jangan melakukan ini di bulan ini sial. Maka ketika Islam datang, dihilangkan ini semua. Tapi ada beberapa hadis, digabungkan beberapa hadis, lalu kalaupun sial, kalaupun ada sial itu, kata Nabi SAW, sial itu pada 3. Yang pertama al-mar'atu, perempuan. Yang kedua wadabbatu, hewan tunggangan. Yang ketiga al-manzilu, rumah. Loh, tadi katanya nggak ada sial, ini kok mah ada sial 3? Pahami dengan baik. Yang pertama al-mar'atu, perempuan yang sial. Maksud perempuan sial di situ adalah
karena perbuatannya. Dia berselingkuh, dia minum khamar, dia pakai narkoba. Jadi sialnya itu karena perbuatannya. Kalau dia bertaubat, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat sama seperti orang yang tidak berdosa. Memang dia dulu jahat, Pak Ustadz, nakal, sekarang sudah taubat, sudah hijrah, berarti dia tidak sial. Yang kedua, hewan tunggangan. Waktu itu mereka kan naik kuda. Dari 1000 kuda, ada satu yang kuda ini, kalau kita kuda liar, kalau kita naik jatuh kita. Itu jangan diperturutkan terus. Cari kuda yang kira-kira agak jinak, agak mudah diatur. Karena kalau diperturutkan juga, itu asyu'mu. Memang dia susah dipotong aja. Kambing pun juga begitu, ada satu kambing yang nakal. Ayam pun kadang ada juga model begitu. Diusir, dihalau, masuk juga ke rumah. Ayam begini ini dipotong. Kemudian al-manzil. Kok bisa rumah itu katanya sial? Maksudnya rumah itu mungkin pada letak cahaya mataharinya. Itu yang dimaksud. Jadi tidak ada unsur magis, tidak ada unsur gaib-gaib, karena kita sudah mengembalikan semuanya pada kuasa Allah. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, maka segala yang kau katakan tadi sial ini hilang semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat syafaat Nabi Muhammad SAW, berkat surat Al-Fatihah, berkat zikir-zikir, berkat surat Yasin, berkat tahlil, berkat sedekah. Ini semua. Jadi jangan merasa ada unsur lain, i'tiqadu, suatu keyakinan, wusulil makruhi, ada sesuatu yang makruh, yang tidak disukai, yang tidak disenangi, ilaika, terjadi pada dirimu, bisa babin yattasilu bika, disebabkan oleh suatu sebab yang berkaitan denganmu. Nah, inilah tadi terkait dengan burung, pokok kayu, dengan nama, dengan bulan lahir, dengan tahun lahir, dengan astrologi, perbintangan, astronomi. Astrologi baik, ilmu falak tak masalah. Yang masalah ini adalah astronomi baik, tak salah. Yang salah ini astrologi, perbintangan. Kalau bintang Anda ini hari ini Anda sial, maka disebut dia dengan syirik. Syirik artinya syirik, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia meyakini ada selain Allah. Kita umat Islam mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sudah kita bahas secara mendalam tentang asyu'mu, tentang sial. Jadi jangan lagi berkata, ini kayaknya aku sial nih gara-gara kemarin nabrak kucing ini. Habis nabrak kucing itu memang sial terus ini. Apa pula hubungan kucing sama takdir? Berarti bertambahlah Tuhan kau kucing. Samalah sama orang Mesir zaman jahiliyah, ada Tuhannya kucing. Coba tengok di dinding-dinding piramid Mesir, ada gambar kucing. Film mumi pun ada, mereka mengkeramatkan kucing. Dalam Islam semuanya makhluk, masih wallah, selain Allah itu adalah makhluk, tidak memberikan efek. Maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.